Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hidar Wikudinta Arden dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, selaku anggota KKN di Desa Tanah Bawah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan ilmu mengenai pentingnya pendidikan tinggi setelah menempuh pendidikan SMA. Pendidikan selama 12 tahun sejak SD hingga SMA memang merupakan standar pendidikan yang harus ditempuh oleh semua orang. Namun karena perkembangan zaman, standar tersebut bergeser menjadi minimal tingkat perguruan tinggi. Bisa kita lihat dari lapangan pekerja yang tersedia, lebih dari 50% mensyaratkan agar para pelamar pekerjaan minimal telah menempuh perguruan tinggi atau setara dengan S1. Di era 4.0 ini juga nampak lebih mudah untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi tertentu karena selain persebaran informasi mengenai sistematika pendaftaran yang lengkap, biaya kuliah juga bukan menjadi permasalahan utama lagi, karena semakin banyak pula beasiswa yang disediakan oleh universitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu apa sih perbedaan kehidupan di SMA dan kuliah, lalu apa itu sebenarnya kuliah, kendala-kendala apa saja yang dapat kita hadapi di kuliah, dan apa sih tujuannya kuliah itu. Kita akan mengenal dunia kuliah. Jadi seperti apa sih dunia kuliah? Kuliah sebetulnya sama halnya dengan saat SMA, yaitu belajar suatu hal baru di bidang tertentu. Dari SD hingga SMA, kita diberikan berbagai mata pelajaran mulai dari matematika, Pancasila, agama, ilmu sosial, ilmu pengetahuan, olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan saat kuliah, kita akan dihadapkan pada suatu bidang yang kita pilih. Lalu kita akan mempelajari bidang tersebut lebih dalam lagi. Jika di SMA itu diajarkan ilmu sosial, yaitu bagaimana cara untuk memproduksi suatu barang, lalu menjualnya untuk menghasilkan keuntungan, maka di kuliah itu kita bisa mengambil jurusan ekonomi dan bisnis. Di kuliah nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara menciptakan suatu produk secara efektif dan efisien, untuk menghemat biaya produksi dan bagaimana cara menjualnya bahkan hingga mengekspornya. Kita ambil contoh lain, yaitu ketika orang tua kita memiliki kebun tanaman tertentu yang bisa memproduksi hasil pertanian sehingga bisa dijual dan kita tertarik untuk mengembangkannya. Maka di kuliah kita bisa mengambil jurusan pertanian. Di kuliah nanti akan dijelaskan secara umum terlebih dahulu mengenai berbagai ilmu pertanian untuk berbagai tumbuhan. Lalu nanti kita bisa memilih untuk fokus kepada beberapa tanaman seperti sawit, lada, dan lain sebagainya untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, di kuliah ini terdapat 4 klaster, yaitu klaster agro, soshum, medika, dan saintek. Klaster ini adalah suatu pengelompokan suatu ilmu pengetahuan. Kalau agro itu seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan soshum itu ekonomi bisnis, filsafat, bahasa, hukum. Dengan medika itu kedokteran, dokter hewan, dokter gigi. Sedangkan saintek itu geografi, teknik, teknik mesin. Lalu bagaimana sih memilih jurusan? Nah, ada 4 hal yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu kita harus melihat minat kita. Hal apa yang kalian minati atau sangat kalian suka? Seperti misal olahraga atau menghitung, menghafalkan, kalian tertarik dalam bidang hukum, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah hal apa yang kalian kuasai atau keahlian. Kalian ahli di dalam bidang apa? Ketika kalian nilai matematikanya bagus, berarti kalian ahli dalam menghitung. Ketika kalian bagus dalam menghafal, berarti kalian ahli dalam menghafal sesuatu. Ketika kalian ahli untuk memecahkan suatu masalah, itu juga bisa dikategorikan sebagai keahlian. Yang ketiga yaitu menentukan jurusan sesuai minat dan bakat yang sudah kalian tetapkan tadi. Ketika kalian minat di dalam hukum, dunia hukum, dan kalian ahli untuk menghafal sesuatu, berarti kalian cocok di jurusan hukum. Ketika minat kalian adalah minat untuk mempelajari suatu perkebunan, suatu tanaman, dan bagaimana sih cara menghasilkan suatu produk pertanian sehingga itu bisa dijual, berarti
kalian cocok di jurusan pertanian atau kehutanan gitu. Nah, yang keempat yaitu memilih pekerjaan yang menjadi cita-cita atau sesuai keahlian kalian. Yang keempat yaitu memilih pekerjaan yang menjadi cita-cita atau sesuai keahlian kalian. Nah, cita-cita yang dulu sering banget guru SD kita tanyakan, apa sih cita-cita kalian? Nah, SMA itu kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri lagi. Apa sih sebenarnya cita-cita kalian? Apa sih pekerjaan yang kalian idam-idamkan? Nah, itu juga bisa menjadi eh, menjadi bahan untuk memilih jurusan kalian sendiri. Misal, saya ingin menjadi pebisnis. Berarti saya harus masuk ke jurusan ekonomi dan bisnis. Saya ingin menjadi hakim. Berarti saya harus memilih jurusan hukum. Tapi sekali lagi kita harus tahu keahlian kita dan minat kita. Jangan hanya kita mengunggulkan minat, namun kita tidak bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu tersebut. Gitu. Nah, berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa maupun orang tua yang anaknya sedang menempuh pendidikan tinggi, yaitu ada 3 hal yang paling banyak. Yang pertama yaitu biaya, lokasi, dan waktu. Dari biaya dulu, biaya. Kuliah itu masih mahal. Sebenarnya tidak, karena penentuan UKT atau istilahnya SPP setiap semester itu tergantung dengan penghasilan orang tua. Yang kedua, hampir di universitas seluruh Indonesia itu pasti menyediakan berbagai beasiswa yang ditawarkan, baik beasiswa dari pemerintah atau perusahaan swasta, sehingga mahasiswa bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa biaya sekalipun. Bahkan ada beasiswa yang dia akan menyekolahkan kita hingga ke S2 dan S3. Masalah kedua yaitu lokasi. Kalau lokasi universitasnya jauh dari rumah gimana? Tenang aja, di sekitaran universitas itu pasti ada penginapan. Penginapan seperti kos atau kontrakan. Nah, itu tuh juga bisa menanggulangi permasalahan ini. Jadi ketika kalian ada di Bangka Belitung dan universitas yang kalian impikan ada di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta seperti Universitas Gadjah Mada, di sekitaran kampus itu banyak banget rumah-rumah yang dijadikan kos-kosan ataupun kontrakan. Yang ketiga yaitu masalah waktu. Kebanyakan dari mahasiswa itu juga mengambil pekerjaan part-time atau pekerjaan paruh waktu, di mana mereka akan bekerja di suatu coffee shop atau suatu toko, itu juga bisa. Nah, masalah waktu sendiri sebenarnya kita harus mengorbankan beberapa waktu untuk mendapatkan suatu ilmu yang akan berguna di masa depan. Begitu. Nah, sekarang masuk ke tujuan kuliah. Sebenarnya tujuan kuliah itu apa sih? Yang pertama, yaitu meningkatkan keterampilan. Kita akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Kenapa begitu? Karena sistem pendidikan yang ada saat ini pada level SMA, MA, atau SMK itu masih relatif umum. Atau meskipun sudah ada penjurusan, belum sampai pada level siap kerja dari sisi keterampilan dan pengetahuan. Kuliah adalah proses untuk mengembangkan kemampuan yang sudah didapat di bangku sekolah menengah. Jika mau fokus orientasi bekerja atau wira swasta, mereka yang lulus SMA, perkuliahan jalur akademis sarjana adalah pilihan yang paling tepat. Sedangkan bagi mereka yang lulus SMK atau sekolah kejurusan, maka pilihan yang tepat yaitu di vokasi atau diploma. Pada prinsipnya sekolah menengah itu masih fase hafal. Jadi jangan sampai berhenti di situ karena keterampilan dan pengetahuan masih belum siap untuk di dunia kerja. Yang kedua yaitu memperbesar peluang kerja. Makin tinggi pendidikan, kesempatan karir makin luas. Jika sebatas SMA saja, peluangnya juga terbatas. Ingat, saat ini syarat minimum sebuah pekerjaan bukan lagi tingkat SMA atau MK, tapi sudah D3, vokasi atau S1. Apapun pekerjaannya yang Anda idamkan, kuliah adalah jalan untuk mendapatkan bekal di dunia kerja nantinya. Yang ketiga yaitu membentuk pola pikir. Dalam perkuliahan, mahasiswa tidak hanya belajar tentang materi kuliah untuk mendapatkan nilai dan ijazah saja. Pergaulan mahasiswa dalam dunia kampus juga bermanfaat.
untuk mengembangkan kepribadian dan merubah pola pikir kita terhadap suatu hal ke arah yang lebih baik. Seringkali saat masuk dunia kerja nantinya, orang yang kuliah lebih mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, memandang masalah dari berbagai sudut pandang, dan juga lebih mampu memikirkan berbagai jalan untuk menemukan solusi dibanding dengan orang yang tidak kuliah. Ada pepatah dari Nelson Mandela yang selalu saya ingat. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, kalian dapat merubah dunia. Saya perwakilan KKN UGM 2021, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.